Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Ismanto, host Bincang Asa, menyapa saudara-saudara sekalian dari berbagai tempat. Salam. Baiklah, untuk kali ini masih bersama psikolog muda kita, yaitu Farida, psikolog yang sudah berlama buana di beberapa kota di Indonesia gitu ya, dan beberapa pulau di Indonesia. Apa kabar, Farida? Alhamdulillah sehat, Mas Agus. Saudara sekalian, kita akan mencoba mengulas masalah pola asuh dengan tamu kehormatan kita, yaitu Farida, di mana pola asuh itu berpengaruh terhadap perilaku anak-anak kita. Baik, Farida, ada hal yang akhir-akhir ini kita dihadapkan pada persoalan kenakalan, kekerasan oleh pelajar dan terhadap pelajar. Banyak hal yang sebenarnya kita bisa jadi kita nggak tahu sebenarnya sudah begitu besarnya, begitu banyaknya terjadinya kekerasan terhadap pelajar. Sebenarnya apa sih pola asuh itu? Yang dimaksud dengan pola asuh itu mengatasi persoalan kenakalan remaja atau pelajar. Oke, nah menarik nih ya Mas Agus. Senang sekali saya bisa berbincang lagi di Bincang Asa. Nah kali ini kita akan menspesifikkan tentang betapa pola asuh ini menjadi salah satu faktor penting penyebab dari kenakalan, perundungan dan lain-lain. Jadi kalau apa itu pola asuh? Kalau pola itu seperti sebuah pattern ya Mas. Pattern. Jadi pola itu sebenarnya sebuah pola asuh berarti artinya bagaimana cara mengasuh, patternnya, bentuknya kayak apa, kira-kira gitu. Itulah secara sederhananya bisa dipahami seperti itu. Jadi setiap orang tua itu memiliki pattern untuk mendidik anak. Nah itu yang disebut dengan pola asuh. Ada sebuah rangkaian atau sebuah pattern atau sebuah pola yang boleh jadi pola itu diwariskan dari orang tua sebelumnya, atau karena kita sudah tahu gitu ya, karena orang tua ini kan sebenarnya jadi orang tua karena nggak ada sekolahnya ya Mas, jadi natural begitu saja. Tapi belakangan kan di era 2000-an itu sudah ada kelas orang tua kayak gitu, parenting yang tradisional itu membuat orang tua jadi tahu pola yang sudah dia lakukan, yang dia berikan didikan, yang dia berikan asuhan, yang dia berikan itu sudah sesuai nggak sih polanya gitu, sudah tepat belum gitu. Nah jadi kira-kira seperti itu. Kalau untuk membaca pola yang didapat secara alamiah dengan pola tadi yang kita orang tua bisa melakukan pembelajaran di tempat-tempat studi bagaimana mengetahui pola asuh, itu percepatannya, perbandingannya bagaimana? Perbandingannya tentu yang udah diikuti. Kalau dulu saya melakukan seperti ini oleh ayah atau ibu itu lebih cepat internalisasinya dibanding melalui proses pendidikan. Jadi kalau proses pendidikan kan dia ada proses masuknya internalisasi, tapi kalau dia secara alam bawah sadar gitu, kadang-kadang orang tua itu mendidik kita itu seperti dulu mereka mendapatkan pengasuhan dari orang tua, nenek kita berarti atau kakek kita. Jadi itu kalau percepatannya itu bagaimana pola itu terbentuk, cepatnya dari mana ya lebih cepat yang bawaan itu sebenarnya otomatis ya. Seperti kadang sih nggak mau disadari, kadang saya nggak pengen mukul anak gitu, tapi refleks gitu, karena selalu dulu dipukul polanya. Jadi itu lebih cepat sih. Sementara kalau proses belajar dia butuh proses internalisasi lagi, dia coba nerapin sampai dia pahami, jadi prosesnya ada. Atau mungkin bisa saya simpulkan
pola asuh itu, pengertian pola asuh itu sebenarnya eh, dari hal yang alamiah kemudian disaintiskan gitu ya, artinya menjadi satu kajian di pengetahuan dalam pendidikan gitu. Ya, boleh jadi. Tapi artinya kan semua perilaku kalau dari sudut pandang psikologi itu akhirnya bisa diilmiahkan gitu. Lebih kurang seperti itu. Jadi di riset lah, diteliti gitu. Kalau misalnya orang tua melakukan ini, kemudian ditemukan oh ini pola asuhnya seperti ini, oh ini gaya asuhnya seperti ini gitu. Jadi awalnya sebenarnya secara langsung oleh orang mengasuh gitu, punya naturally pengasuhan, tapi kemudian dengan saintifik kan akhirnya bisa diklasifikasi. Nah, oh ini ada persamaan nih dalam sekelompok komunitas atau sekelompok orang. Kalau seperti ini berarti pola asuh seperti ini. Lalu ini sebenarnya apa jenis-jenis pola asuh ini? Nah, Bang Pring itu ya seorang yang mencetuskan teorinya pola asuh itu sebenarnya ada 4 besar. Jadi yang pertama adalah pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter itu ya apa yang mau orang tua harus ikut. Jadi kalau orang tua bilang A ya harus A. Jadi pola asuh yang namanya juga dari istilahnya otoriter ya. Jadi ya instruksi dia sifatnya. Jadi tidak memberi kebebasan kepada anak. Nah, itu yang pertama Mas Agus. Yang kedua adalah dia pola asuh otoritatif atau demokratis. Jadi ada nih nego-negonya gitu, ada nanya-nanyanya. Jadi kalau misalnya pola asuh yang pertama misalnya kamu masuk sekolah jurusan contoh ya jurusan teknik ya harus teknik gitu. Nah kalau yang kedua tuh ditanya kamu sukanya apa gitu, demokratis lah. Jadi anak juga bisa berpendapat. Sifatnya tidak instruksi satu arah, tapi ada ngobrol negosiasi. Nah, yang ketiga ada pola asuh permisif. Permisif itu justru anak yang punya kendali, dia bebas. Jadi orang tua mengikuti. Jadi maunya anak 100%. Gitu. Jadi ya udah apa aja tuh anak lakukan orang tua yes, apa saja mau dituruti. Gitu. Nah, yang terakhir itu kontras ya itu pengabaian. Jadi orang tua tuh nggak include, nggak masuk itu ke dalam pengasuhan. Jadi dia abai saja. Anaknya pulang sekolah, Pak ini aku bagi rapor nih gitu, nilai sejarahku naik dari semester lalu contohnya. Ya udah pokoknya diem aja gitu. Jadi nggak pernah dianggap ya. Apapun yang dia hasilkan, apapun perilakunya diabaikan. Jadi nggak pernah orang tua memberikan ujian kah atau masuk gitu ke dalam kehidupannya untuk menuntut dan lain-lain. Berarti ada 4 jenis dari pola asuh. Yang pertama otoriter, kemudian demokratis, yang ketiga permisif, yang keempat pengabaian atau neglect. Bisa diuraikan lebih dalam lagi yang mulai dari yang pertama sampai yang keempat itu. Nah, jadi menariknya nih pola asuh ini pada akhirnya nanti itu akan mempengaruhi juga Mas Agus tumbuh kembangnya anak. Kita ini sesungguhnya dipengaruhi juga dari pola asuh kita. Jadi pribadi yang seperti apa kita berbesar itu sangat dipengaruhi. Jadi kalau otoriter kadang-kadang itu berkembang menjadi seorang pribadi yang takut gitu ngambil keputusan, nggak percaya diri karena selama ini selalu otoriter ya. Jadi di guideline, kamu kesini, jadi kan ikut terus gitu. Sehingga anak tuh nggak punya kreativitas untuk berkembang, nggak percaya diri. Kalau bisa saya salah ini, apakah yang pola otoriter ada bisa jadi itu bisa untuk membangun kedisiplinan anak dibanding dia terlalu dilenturkan sehingga dia kurang tegas selama. Iya, ini menarik Mas. Sebenarnya semua pola asuh ini sebenarnya ada plus minusnya. Tapi nanti kita akan lihat porsinya dan bisa memilih para parents di rumah mana yang terbaik gitu. Tapi sebenarnya semua ada plus minusnya. Ya plusnya ya boleh jadi dia jadi disiplin kan, terarah, teratur gitu. Tapi bayangin kalau seumur hidup dia mendapatkan pola asuh otoriter, dia jadinya nggak tahu bahkan apa yang dia inginkan. Jadi dia nggak bisa mengidentifikasi perbedaannya atau minatnya. Saya mau kesini, kok nggak ada guideline-nya gitu. Bayangin tiba-tiba tengah jalan orang tuanya nggak ada.
yang tadinya dia biasanya di-guide gitu, dituntun, diarahin. Kalau dihitung persentase itu pendidikan asuh terhadap anak itu yang otoriter itu berapa persen? Yang lainnya demokratis atau apa? Kira-kira Ya ini menarik dalam beberapa, tapi karena penelitian sih saya sendiri belum punya data yang secara general, karena biasanya sampelnya kan sedikit-sedikit Mas. Jadi saya belum bisa katakan berapa persentasinya, namun kalau itu terjadi ya itu ada terjadi otoriter. Karena tapi menariknya kadang-kadang dia nggak totally otoriter. Jadi contohnya gini, dulu orang tua ini otoriter sih sampai anaknya itu menjelang kuliah. Jadi setelah kuliah, tapi sekarang bapak mulai nanya-nanya saya kok. Jadi artinya ada perubahan bahwa itu terjadi. Jadi saya belum bisa katakan perilaku dari pengasuhnya. Iya, perilaku pengasuh orang tua itu bisa berubah. Orang tua sendiri kadang-kadang boleh jadi kan dia sangat ideal gitu, masih muda, darah muda, punya anak baru gitu. Nah, seiring berjalannya usia, kematangan, pengalaman hidup boleh jadi berubah. Sehingga pola asuh yang tadi saya identifikasi, ini orang tua yang merasa otoriter nih, tapi ketika anaknya udah kuliah, dia nggak otoriter lagi gitu, karena itu terjadi. Karena kadang-kadang anak-anak klien saya itu katakan bahwa papa dulu nggak seperti ini sih, sekarang udah berubah. Sehingga itu ada perubahan. Jadi kadang-kadang nggak terus seumur hidup seorang yang orang tua yang otoriter jadi otoriter terus. Gitu. Kalau yang kedua ya? Yang demokratis ini diklaim kalau ini adalah pola asuh yang lebih baik gitu dibanding yang lain, lebih banyak positifnya karena anak-anak itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, keinginannya, boleh tidak setuju dengan orang tuanya. Jadi orang tua sangat menghargai anak. Jadi demokratis ya, kamu mau masuk jurusan apa, kalau selama kamu bertanggung jawab silakan. Nah faktanya anak-anak seperti ini tuh tumbuh menjadi pribadi yang bisa ambil tanggung jawab. Dia terbiasa ambil tanggung jawab pribadi karena dia biasa diberikan kepercayaan. Saya yakin kamu bisa gitu. Ini papa kasih dia. Pola tarik ulur gitu ya. Iya. Main layang-layang. Layang. Diulur dikit tapi dipancet gitu. Tapi tetap ada kendali gitu. Iya, jadi bisa jadi kalau misalnya dia terlalu keluar, papa bisa ingetin gitu. Atau mama bisa ingetin, kemudian balik lagi. Jadi tetap tapi dia punya argumen gitu misalnya. Nah itu misalnya orang tua nggak setuju nih, misalnya dia masuk kepada jurusan tertentu misalnya kalau dalam setting sekolah, tapi papa kasih kesempatan ya kamu jabarin dulu sama bapak atau atasan ini. Jadi kalau yang pola asuh jenis demokratis itu apakah tidak persoalan penghormatan terhadap orang tua masih akan bisa dilakukan? Bisa kan, di situ tetap ada ketegasan ya, ada tarik ulurnya kan, tetap orang tua menyetujui kalau reasonable, ada alasannya, atau tetap tanggung jawab. Kamu boleh ikut kegiatan ekskul gitu, tapi kalau setiap jam 6 pulang ya ke rumah. Nah kalau misalnya dia nggak pulang udah jam 6 itu kan orang tua bisa menerapkan kira-kira apa nih konsekuensinya kalau kamu nggak patuhi. Jadi dia selalu ada aturan, bukan tidak sama sekali gitu. Karena dia demokrasi, jadi orang tua bisa kasih masukan, anak juga bisa. Yang ketiga permisif itu justru anak itu jadi bosnya, dikendalikan orang tua, dikendalikan anak. Kalau ini menarik sih mas, yang ketiga ini mas, banyak di era-era sekarang ini ya, di generasi alpha ya, kalau kita bicara tentang generasi ya, di era digital ini yang bahkan dulu ini mereka udah kenal handphone. Nah, kalau mereka kan, ya kadang-kadang tuh sebagai praktisi gitu, karena kita sedih ketika perlakuan anak itu nggak pantas gitu ke orang tua. Misalnya hanya gara-gara misalnya handphonenya ditahan atau nggak diberikan, anak tuh jadi marah gitu ke orang tua. Permisif ya, jadi dia terbiasa untuk pokoknya harus memenuhi saya gitu. Jadi orang tua juga nggak, dalam hal ini orang tua juga keliru, tidak memberikan batasan. Jadi semua maunya anak itu permisi, jika dia menjadikan mulai dari kecil gitu. Maksudnya secara usianya kecil. Permisi biasanya dipicu apa?
penelitian yang diberikan? Bisa jadi karena feminis ini berarti gini, orang tua punya konsep seperti ini. Saya ingin menyayangi anak saya, gitu. Jangan sampai anak saya misalnya dalam kondisi susah atau mengalami mungkin dulu mereka merasa tidak beruntung atau mungkin kondisinya tidak sebaik sekarang gitu. Sehingga menyayangi atau memanjakan tapi keliru. Sehingga anak itu bebas ya, mak saya mau ini. Jadi akhirnya jadi nggak tahu batasannya gitu. Masalahnya adalah ini juga menjadi trouble ketika dia berinteraksi dengan orang lain, karena tidak semua orang juga memiliki permintaannya. Nah itu kemudian dia kadang-kadang menjadi konflik, kemudian menjadi ya tidak disenangi gitu. Karena kan belum tentu orang selalu mengikuti kemauannya. Jadi kalau risetnya sih mengatakan bahwa orang tua sebenarnya persepsinya keliru terhadap cara menyayangi atau cara untuk memenuhi. Atau kadang-kadang ya udah daripada dia nangis atau daripada dia tantrum gitu, ya udah diberikan. Tapi si anak kan jadinya jadi tahu oh itu senjatanya. Kalau itu saya bisa mengendalikan orang tua. Jadi semua harus dituruti. Nah yang keempat ini yang neglect ini kasihan ya. Itu juga saya sering ketemu sekarang karena itu menjadi permasalahan karena anak-anak ini nggak punya bonding dengan orang tua dan nggak ada orang tuanya karena diabaikan. Jadi ada curahan gitu ya. Iya. Jadi itu mas kalau misalnya karena iya ini sering ada ya akhirnya anak-anak itu kadang-kadang menjadi depres pada titik tertentu dia menjadi sangat nggak tahu dia maunya apa karena dia dapat nilai yang bagus orang tuanya nggak respon, dia nggak naik kelas juga orang tuanya nggak peduli sehingga dia nggak tahu tuh kepada siapa gitu. Nah jadi kosong bahasanya itu ada istilahnya nih mas Agus, kosong pencintanya gitu ya. Jadi dia nggak pernah merasa dipenuhi aspek psikologisnya, perhatiannya nggak ada. Ya udah. Kalau yang jenis ketiga ditamakan seperti hampir sama gitu. Yang keempat anak yang diberikan kebebasan, jadi dia mengendalikan orang tua. Kalau ini orang tua yang keempat orang tua yang cuek. Kalau yang ketiga anak diberi kebebasan, yang keempat orang tua cuek gitu. Iya, orang tuanya yang cuek. Bisa bedain nih mas, karena kalau yang ketiga berarti orang tuanya justru memenuhi semua anak. Iya, sebenarnya memanjakan, tapi keliru kan seperti memanjakan. Nah, sementara yang keempat orang tuanya nggak peduli sama sekali gitu. Dia minta juga belum tentu dipenuhi. Dari keempat jenis ini, tentu saja yang paling terlihat positif. Artinya kan kita juga sebenarnya dikatakan oleh Farida itu bahwa masing-masing ada porsinya gitu kan, persentasenya sekian untuk supaya anak tegas ya atau otoriter sedikit lah. Dari kecenderungan kegagalan pola asuh sebenarnya persoalan apa? Kegagalan pola asuh saya pikir karena kadang-kadang ketidaktahuan orang tua atau memang kadang orang tua juga tidak terbuka dan banyak faktor. Kadang-kadang kesibukan, jadi ada ritme kerja yang sangat sibuk sehingga tidak bisa menerapkan pola asuh yang ideal. Jadi banyak faktor sih menurut atau dari orang tua sendiri ya kadang-kadang ya itu tadi karena nggak ada sekolahnya orang tua zaman dulunya jadi ya udah jadi gagalnya adalah ketika orang tua juga masih membawa pola yang dulu. Jadi sebenarnya pola asuhnya seperti sebuah lingkaran setan. Kalau dia tuh orang tua yang sekarang berarti kan sebenarnya mereka sudah melek pendidikan, melek teknologi gitu kan. Iya, betul. Kalau mereka sampai tidak paham pemahaman terhadap pola asuh sebenarnya kan kesalahan di yang bersangkutan gitu. Iya betul, orang tuanya sekitar itu tidak terbuka, tidak juga mau belajar atau yaitu faktor-faktor tadi kegiatan tadi itu aktivitas kerja, efisiensi waktu, atau dia kesibukan di kerjanya. Iya, sehingga pola asuhnya pindah tuh ke pengasuh, ke
ke nenek, mungkin ke orang-orang keluarga di rumah. Sementara nenek rentan gitu kan Iya. dari segi Iya, dan beda pengasuhan cucu dan anak, sehingga itu yang membuat banyak gagal. Belum lagi gangguan-gangguan gadget, keberadaan digital yang orang tua kan nggak bisa mengkontrol itu. Jadi, ya benar sih, menarik ya. Kalau zaman dulu katakanlah orang tua tidak ada parenting dan lain-lain gitu ya, tapi sekarang udah ada juga masih aja kasus bahwa ini menjadi sebuah isu. atau mungkin bisa dikatakan bahwa mungkin orang-orang keluarga dahulu lebih pola asuh itu lebih detail gitu dalam mendidik anak-anaknya gitu ya. Bagaimana target orang-tua sendiri? Boleh jadi juga dari si anaknya. Zaman dulu paparan teknologi kan nggak ada, TV juga masih hitam putih. Jadi sebenarnya sih kalau saya boleh bilang bahwa kesininya orang tua justru harusnya tantangannya lebih besar. Karena kalau dulu anak-anak itu memang ya senang dia main keluar bersama teman, sosialisasi gitu, karena memang nggak ada faktor yang membuat dia berdiam diri di kamar. Kalau anak sekarang kan ada gadget dan lain-lain itu aktivitasnya sendiri gitu di kamar, sehingga dari tontonan aja bisa menimbulkan hal-hal yang negatif. Jadi tantangannya sih mas, tantangan zaman. Jadi artinya